Halo, ketemu lagi. Kita nyambung ya. Di video sebelumnya kita sudah bicara mengenai trusted advisor. Udah mengakses diri belum? Apakah masih menjadi salesperson? Apakah sudah bergerak menjadi technical expert? Atau bergerak ke arah client helper? Atau malahan ternyata ketika di-assess sudah menjadi trusted advisor? Nah, sebetulnya ya teman-teman, kalau kita menjadi sales itu rasanya akan secara alami ini perpindahan kotaknya ini kira-kira seperti ini. Saya berbagi dulu deh pengalaman saya dulu ya, karena saya pernah juga menjadi seorang sales marketing di sebuah bank. Masuk, saya dipercaya menjadi sales marketing, kalau dulu judulnya adalah account officer. Tugasnya apa? Jualan ya. Jualan apa? Jualan kredit. Kreditnya waktu itu ada kredit rumah, kredit mobil dan lain sebagainya. Di awal saya menjalankan peran saya sebagai seorang sales, pikirannya adalah harus jual gitu ya. Mudah-mudahan laku gitu ya, ibaratnya kayak gitu. Capek tuh gitu ya. Kok jualan tidak tidak secara kontinu saya mendapatkan hasil-hasil yang seperti yang diharapkan. Nah, mulai saya berpikir, katanya sebagai orang sales itu harus pintar ngomong, harus bisa banyak ngomong. Mulailah saya mikir, supaya saya terlihat keren di depan nasabah, saya mau mempelajari tuh semua produk, solusi, layanan dan sebagainya, saya pelajari semua. Jadi kalau apapun ditanyakan oleh nasabah, saya bisa menjelaskannya dengan wah luar biasa lah, lengkap. Nah, kalau kita kaitkan dengan matriks yang kemarin kita pelajari, berarti saya tuh bergeser dari salesperson ke technical expert. Saya menguasai betul tuh ya produk-produk yang saya bisa tawarkan ke nasabah. Jadi saya makin bisa tuh banyak ngomong. Nah, tapi ternyata masih belum efektif juga ya. Saya udah ngomong ngecap gitu, yang beli ya ada sih gitu ya, tapi enggak banyak gitu ternyata. Saya berpikir lagi gimana ya, ini nasabah ini kan bukan hanya yang baru, ada nasabah yang sudah ada di kita gitu ya, di kami waktu itu di bank kami. Saya mulai berpikir gimana caranya menggali nih supaya nasabah-nasabah yang ada dia beli lagi gitu, atau kalau enggak nambah produk yang dia nikmati ya. Maka saya mulailah mendekati nasabah-nasabah yang sudah ada. Nah, di situ supaya nasabah ini bertahan di bank kami, maka saya memberikan layanan-layanan yang quote unquote ya dalam tanda kutip itu kadang-kadang berlebihan. Diiyain aja sama saya. Boleh Bu, boleh Pak, saya berikan ini, saya kasih diskon bunga deh, saya kasih kalau transfer Bapak gratis. Nah, itu semua saya berikan ya. Ya, akhirnya saya terjebak di sana. Ada hal-hal yang akhirnya tidak bisa disetujui oleh manajemen tentunya gitu ya. Waduh, ini gimana ya caranya ya, kok nasabah saya akhirnya jadi demanding sebagai nasabah. Nah, perjalanan karir saya mulai saya punya tim yang agak besar. Di sini nih ya, saya sebagai sales manager, saya justru belajar banyak dari anggota tim saya. Ya, saya perhatikan mereka itu betul-betul mengenali bisnis yang mereka tangani. Jadi ada satu orang dia menangani yang namanya kredit rumah, ya KPR. Saya tuh kalau ngobrol sama dia itu mengerti situasi dan kondisi bisnis properti kala itu. Ini sedang berkembang, ini sedang bagus, yang laku rumah seperti ini. Dia kenal dengan yang namanya raja properti di wilayah kami waktu itu. Pokoknya dahsyat banget. Plus dia juga ketika ngobrol tentang nasabahnya yang ngambil KPR di kami, itu dia tahu persis. Oh, nasabah ini tuh Mbak, bisnisnya ini, bisnisnya itu. Dia temannya ini, temannya itu, segala macam. Sehingga dia dengan mudah mendapatkan referral. Jadi dia tuh betul-betul menguasai. Ya, jadi ngobrol sama nasabah itu saya perhatikan, kadang-kadang saya diajak sama dia, Mbak ayo ketemu dengan nasabah A. Dia mau menambah KPR-nya. Dia mau renovasi dengan sekian ratus juta. Kala itu ratusan juta udah gede gitu ya. Saya biasanya diajak. Karena saya waktu itu jadi sales manajernya. Saya berkenalan dengan nasabah dan saya kagum dengan anak buah saya ini. Dia betul-betul menguasai. Demikian juga dengan ada beberapa anggota tim saya juga yang ternyata mereka seperti itu perilakunya.
Nah, saya sekarang baru menyadari ya, kalau kembali dikaitkan dengan matriks tadi, anggota tim saya ini sudah ada di posisi sebagai trusted advisor. Karena banyak nasabah mereka yang datang ke mereka bertanya, Mas, Mbak, kalau saya mau nambah mobil gitu ya, kira-kira bagusnya mobil apa ya gitu. Dan kira-kira kreditnya yang paling pas buat saya berapa lama? Setahun, 2 tahun, 3 tahun atau berapa? Nah, itu membuat mereka dicari oleh nasabah mereka. Itu disebut dengan trusted advisor. Jadi saya kalau belajar sekarang, melihat pengalaman saya dulu, seorang sales itu secara natural sebetulnya akan bergerak. Dari sekedar salesperson, bisa bergerak dulu ke technical expert, bisa juga ke yang namanya client helper dulu. Ini bisa yang mana dulu lah gitu ya. Tapi kemudian perlahan-lahan kalau sales ini mau belajar, mau selalu mengevaluasi hasil-hasilnya, mereka lama-lama bergerak ke yang namanya trusted advisor. Ya, nanti kita bongkar lagi lebih dalam lagi menjadi trusted advisor itu seperti apa. Sampai ketemu nanti di video-video berikutnya. Salam.